Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di update TV, beritanya terupdate Fine Network. Salam petir, jedar, 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 jedar. Halo sahabat semuanya, pioner sejati yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Update TV kali ini akan memberikan informasi terupdate yang banyak dibincangkan, baik itu di YouTube, di Facebook, di Twitter, dan di Instagram. Menanggapi soal legalitas Fine Network, di sini ada berita di grup Facebook Fine Network Indonesia. Begini katanya. Hari ini dari berita yang beredar mempertanyakan legalitas Fine Network sehingga OJK memasukkan dalam daftar investasi ilegal di wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai entitas Fine Network Indonesia. Pertama, sejauh yang saya tahu, sesuatu dapat dikatakan investasi jika anggota yang bergabung harus menginvestasikan atau mengeluarkan sejumlah uang dengan tujuan berinvestasi, sehingga mereka dapat mengambil bagian di dalamnya. Sedangkan di Fine Network, kami sebagai pioner belum atau tidak berinvestasi dalam bentuk apapun karena kami hanya melakukan penambangan mining atau secara gratis. Kedua, sepengetahuan saya memang banyak koin dan atau token kripto di Indonesia yang ilegal. Berbicara tentang legalitas, kita akan dibatasi pada tingkat exchange mana yang legal saat memperdagangkan koin atau token kripto di platform pertukaran yang mereka. Contoh termudah dan semua orang tahu Bitcoin atau BTC. Ketika misalnya akan diperdagangkan di Indodax, pihak Indodax sendirilah yang berkewajiban mengurus perizinannya agar melalui platform mereka sah untuk memperdagangkan aset-aset kripto. Itu. Ketiga dan terakhir, bahwa Fine Network adalah perusahaan internasional. Jadi tidak ada perusahaan bernama Fine Network Indonesia di sini. Fine Network terdaftar secara legal di negara bagian California dengan nama SoulChain Inc. Berikut kami lampirkan dokumen legalitas Fine Network. Bagi yang penasaran bisa cek tautan berikut. Jadi buat teman-teman, menurut saya ini daftar investasi ilegal yang ada di Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi. Di sini ada yang nama PT Multi Mitra Mandiri Bersatu, kegiatan usaha yang dihentikan, penawaran pembiayaan tanpa izin. Yang kedua, Bokeh Financial Limited, penawaran investasi uang tanpa izin. Yang ketiga, Yayasan Santi Bakti Amerta, penawaran investasi uang tanpa izin. Ya, ini ada 13 nama PT yang ilegal di Indonesia yang menggunakan monopoli uang yang tanpa izin. Di sini ada kita garis bawahi itu di nomor 12. Itu ada Fine Network Indonesia. Ya, di sini katanya penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Jadi buat teman-teman sahabat pioner semuanya, bahwasannya kan Fine Network ini adalah secara global, mendunia. Kalau namanya Fine Network Indonesia, menurut saya itu tidak ada. Jadi buat teman-teman bahwasannya Fine Network itu legal bukan ilegal. Jadi menurut saya ini salah, bukan tujuannya tempat Fine Network kita. Sedangkan sini kan Fine Network Indonesia, sedangkan label kita kan Fine Network. Jadi ada 13 jenis daftar investasi ilegal di tahun 2022.
2022 ini yang baru dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi. Di sini banyak dokumen-dokumen yang telah terilegal. Jadi kalau mau kita lebih jelas lagi, kita bisa klik bagian tautan ini ya. Di sini kita bisa melihat banyak yang daftar-daftar perusahaan atau VT ataupun akun-akun yang tanpa izin atau ilegal. Oh, ternyata tidak ada. Jadi buat teman-teman para pioner semuanya ya, jangan khawatir ya. Ini cuman berita hoax atau berita tidak benar, karena V-Network itu sampai sekarang itu masih legal ya. Ini bukan V-Network yang ilegal. Jadi buat teman-teman tetap fokus terus nambang, jangan khawatir dan jangan ragu. Buat teman-teman semuanya, beritanya di sini udah jelas ya. Di sini katanya legal. Jadi kepada semua anggota grup V-Network Indonesia, munculnya daftar investasi ilegal Agustus 2020 yang dilampirkan Mats Ketty Carlo. Jadi poin yang ingin kami sampaikan adalah interaksi OJK yang tidak tepat, salah alamat, dan merugikan pioner, komunitas pioner Indonesia dan V-Network. Jadi kita baca komen-komen yang para pioner semuanya ini. Di sini kan hoax saja di penjara. OJK nggak akan bisa memberhentikan arus dunia. Ini kata para pioner. Segera infokan ke CT perihal ini agar cepat diselesaikan. Iya benar. Jadi kalau ada masalah-masalah kayak gini, ada masalah tentang surat izin ataupun tentang OJK, segeralah kita laporkan pada CT. Baru ada lagi yang komen, ya janganlah salah tafsir. Yang kita tambang V-Network bukan V-Network Indonesia. Segera selesaikan pemahaman ini. V-Network legalitasnya ada dan terdaftar. Ya, benar sekali. Pemerintah Indonesia nggak boleh rakyatnya makmur, harus selalu miskin biar nanti ada bantuan dari pemerintah, dari situ aja korupsi. Mantap kali. Ya, klik petir aja, jangan kita terpancing dan tidak mau lagi klik petir karena ada berita seperti itu. Percayalah sama tim V-Network, mereka akan melakukan terbaik. Ya, mantap. Ya, rata-rata komentarnya positif ya. Ini ada dari ketua grupnya, harusnya ada pembentukan dari jaringan mods pilihan CT langsung untuk menemui petinggi OJK. Janganlah malah lepas tangan dalam hal seperti ini. Masalah legalitas hanyalah hal sepele, harusnya ada, tapi penting untuk perkembangan kripto V Indonesia. Harusnya ada plurus narasi yang menyampaikan kepada OJK dan harus ada perbincangan lebih intensif dengan OJK. Lagi pula yang satu lagi, OJK sebenarnya nggak memasukkan V-Network dalam daftar investasi ilegal. Info ini ada hoax, saya punya rangkuman PDF-nya. Ya, jadi resmi ya guys. Masalah legalitas V-Network ini di Indonesia katanya ilegal, resmi ini hoax ya guys. Hoax, oke? Itulah berita terupdate kali ini. Tetap dukung terus channel Update TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.